Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarra min amsi fahuwa mal'unun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia ini, mari kita sama-sama jadikan sebagai momentum untuk menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Karena predikat takwa ini merupakan indikator kemuliaan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah kemukakan dalam satu ayatnya, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Bahkan ketika kita menyandang predikat muttaqin, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga dan juga tidak pernah kita sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dari berbagai macam urusan yang sedang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan di ayat yang lain Allah juga menegaskan, Allah akan menghapus segala kehilapan dan kealfaan yang telah kita lakukan dan akan melipat gandakan pahala dan ganjaran dari amal soleh yang kita perbuat. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang muhasabah di akhir tahun. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat terakhir di tahun 2022 Masehi. Pekan depan kita akan berada di Jumat yang pertama di tahun 2023 Masehi. Kita pahami bersama sebagai seorang muslim bahwasanya pergantian waktu dalam pandangan Islam, baik itu pergantian jam, pergantian hari, pergantian pekan, bulan, tahun, abad,
milenium dan seterusnya, itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Karenanya menyikapinya juga biasa-biasa saja, tidak perlu disikapi dengan luar biasa. Bahkan pergantian waktu termasuk pergantian tahun miladiah yang sebentar lagi akan terjadi, baik kalau kita jadikan sebagai momentum untuk kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan setiap diri hendaklah melihat apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok, yang dimaksud adalah hari akhirat. Ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan dasar atau landasan dan pijakan dalam kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Apa yang perlu kita muhasabahkan? Muhasabah itu intinya ada dua. Yang pertama adalah melihat apa yang sudah kita kerjakan di tahun yang lalu. Dalam hal ini adalah tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Bila di tahun 2022 ada kesalahan, ada kehilapan, ada kemaksiatan, ada dosa, kemungkaran yang kita perbuat, segera kita istighfar, kita mohon ampun. Dan bila kita melaksanakan dosa besar, tidak cukup dengan istighfar, tapi kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Bila ada kekurangan di tahun 2022, kita perbaiki, kita sempurnakan, agar di tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah merencanakan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita lakukan di tahun 2023 yang akan datang. Ya, minimal dalam kerangka dua garis besar, yaitu dalam hal hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan dalam hal hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana cara kita bermuhasabah, atau apa yang perlu kita muhasabahkan, apa yang perlu kita introspeksi di tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Setidaknya ada 5. Yang pertama adalah mengoreksi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengoreksi dari diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih suka melaksanakan atau mengerjakan atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Ya. Kalau masih, segera kita tinggalkan. Misalnya, apakah kita masih berinteraksi dengan hal-hal yang dikategorikan riba oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2022? Kalau masih, segera kita tinggalkan. Apakah kita masih mengambil hak orang lain di tahun ini? Kalau masih, segera kita kembalikan dan
kita perbaiki di tahun yang akan datang? Apakah kita masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil, lebih-lebih dosa-dosa besar di tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan? Kalau masih, segera kita tinggalkan, kita perbaiki, kita jauhi. Yang kedua, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengoreksi diri kita dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dalam pengertian ilmu fikih bahwa yang namanya wajib itu adalah kalau kita kerjakan mendapat pahala, kita tinggalkan berdosa. Ada dua kewajiban, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim, sedangkan fardu kifayah yang dibebankan kepada sebagian muslim. Bila sudah ada yang mengerjakannya, yang lain tidak terkena kewajiban. Apakah masih ada kewajiban-kewajiban yang kita tidak laksanakan? Sholat misalnya, kalau di tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, kita lihat pelaksanaan sholat kita. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Bahkan mungkin kadang-kadang lebih banyak tidaknya daripada kadang-kadang sholatnya. Di tahun yang akan datang kita perbaiki. Kalau di tahun ini kita hanya baru mampu melaksanakan sholat wajib saja, di tahun yang akan datang kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kalau tahun ini kita banyak mengerjakan sholat wajib di rumah, kita tingkatkan. Untuk tahun yang akan datang kita kerjakan sholat wajib di masjid atau di musola yang ada di sekitar kita. Bahkan bukan hanya yang diwajibkan yang dievaluasi, tapi juga yang sunnah-sunnah pun kita introspeksi terhadap diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mengoreksi diri kita atas kelalaian yang kita lakukan. Mungkin di tahun 2022 ini banyak perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang masih kita kerjakan, yang masih kita lakukan. Di tahun 2023 yang akan datang, perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah, itu hendaklah kita tinggalkan. Kemudian yang keempat, mengoreksi diri kita dari apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh anggota tubuh kita. Kita pahami bersama bahwa seluruh anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita gunakan untuk apa? Mata untuk melihat apa? Telinga untuk mendengar apa? Kaki berjalan kemana dan lain sebagainya. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada suatu hari nanti di mana mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita berbicara, kaki kita berbicara terhadap apa yang sudah kita perbuat. Bima kanu yaksibun, karena Allah akan mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Nah, ini kita koreksi apa yang sudah kita lakukan terhadap anggota tubuh kita. Yang terakhir adalah mengoreksi dari hal-hal yang berkaitan dengan niat. Kita pahami bersama bahwa niat ini merupakan hal yang paling mendasar setiap perbuatan yang kita lakukan. Barometernya, ukurannya diterima atau tidak, mendapat ganjaran atau pahala atau tidak di sisi Allah, itu tergantung kepada niat.
sebagaimana Allah kemukakan melalui baginda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan seorang muslim itu tergantung kepada niatnya. Karenanya kita luruskan hati kita luruskan langkah kita dalam setiap melakukan suatu pekerjaan, baik ibadah yang bersifat mahdoh, yang tata cara dan ketentuan syaratnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah yang bersifat ghairu mahdoh yang kita lakukan karena Allah, kita awali dengan menyebut asma Allah agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim akto. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan membaca bismillah, menyebut asma Allah, sia-sia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah 5 hal yang hendaklah kita jadikan sebagai item untuk kita muhasabah, untuk kita mengintrospeksi diri kita di tahun 2022. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Prinsipnya apa yang dikemukakan Rasulullah dalam satu hadisnya, walaupun ada yang mengatakan ini satu makalah, kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarra min amsi fahuwa mal'unun. Siapa yang amal perbuatannya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia orang yang beruntung. Siapa yang amal perbuatannya tahun ini sama dengan tahun kemarin, dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan siapa yang amal perbuatannya tahun ini justru lebih jelek dari tahun kemarin, dia adalah orang-orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ingin beruntung di tahun 2023 yang sebentar lagi kita akan masuki, kita jadikan 2023 lebih baik daripada tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, minimal dalam hal hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan dalam hal hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.